Anda kembali bersama kami di Special Report Hari Ulang Tahun ke-69 Republik Indonesia dari Waduk Pluit, dan masih bersama Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih Joko Widodo. Pak Jokowi sudah bersalaman tadi ya dengan warga. Dan begitu banyak orang di sekitar kita itu. Dan semuanya pengen bersalaman dengan. Pengalaman menunjukkan kemana Jokowi ada, begitu banyak orang berkerumun. harus juga meluangkan waktu untuk bersalaman dengan warga. Pak Jokowi, kita lanjutkan tentang revolusi mental itu tadi. Revolusi mental itu bayangan saya, sebuah revolusi adalah sesuatu yang harus cepat, harus besar, harus luar biasa. Ya, karena kita melihat memang kepribadian kita ini sudah lama tergerus oleh nilai-nilai asing. Saya kira pembangunan nilai itulah yang kita perlukan. Nilai seperti apa? Nilai yang pesimis dibalik menjadi sebuah nilai yang optimis. Nilai yang selalu berpandangan negatif kepada nilai-nilai yang selalu berpandangan positif. Pada orang lain, terhadap sebuah harapan, jangan sampai kita ingin terjebak pada hal yang negatif, pikiran negatif, kemudian tidak optimis, pesimis. Saya kira apapun tantangan yang ada di depan kita, kita harus optimis bahwa itu bisa diselesaikan. Saya baca tulisan Anda tentang revolusi mental yang pernah dimuat di Harian Kompas. Kira-kira ada beberapa yang Anda tulis itu sebagai case. Itu soal korupsi yang tumbuh subur. Ya, betul. Lalu kemudian ada kerakusan. Betul. Lalu kemudian ada melecehkan hukum. Betul. Lalu kemudian ada intoleransi, suka menang sendiri. Lalu kemudian ada oportunistik dalam politik. Lalu kemudian paham liberalisme dalam ekonomi. Itu beberapa yang bisa saya kutip dari situ. Pengamatan Anda ketika itu dari mana asalnya? Karena Anda mengaku itu dari pengalaman ketika jadi wali kota dan ketika jadi gubernur. Ya betul. Saya melihat dalam birokrasi kita terjadi terjadi sebuah kalau boleh saya bilang bukan mungkin belum budaya, tetapi kebiasaan yang misalnya tidak menghargai bahwa anggaran itu adalah milik rakyat. Betul. Dan itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang kecil-kecil seperti itu yang kita pandang sepele, tetapi buat saya itu prinsipil. Kemudian hal yang berkaitan dengan konsumerisme, hedonisme, dan ini betul-betul menggerus kepribadian kita, menggerus karakter-karakter kita, sehingga orang selalu hanya berpikiran hal yang bersifat kesenangan, hal yang bersifat konsumtif yang terus dikejar oleh masyarakat. Kita banyak meninggalkan nilai-nilai lama yang baik, yang mestinya yang diangkat, yang kita hargai ada sebuah budi pekerti yang baik, sebuah kesopan santunan yang baik, sebuah penghargaan pada yang senior. Ini yang kita lihat hilang. Kemudian ada sebuah juga rasa pesimisme masyarakat. Selalu berpandangan negatif terhadap apapun, entah program, entah harapan ya. Saya kira hal seperti itu yang harus mulai dibangun. Ya, itu memang menjadi berat, Mas, karena birokrasi kita dan pemimpin kita banyak yang tidak bisa menjadi teladan. Oleh sebab itu keteladanan dalam revolusi mental ini sangat memegang peran. Memberikan contoh, keteladanan memberikan contoh ini penting sekali. Yang artinya jangan hanya berbicara, tetapi antara yang diucapkan dan yang dikerjakan itu sama. Tentu pertanyaannya begini, Nung. Ini kan soal revolusi mental, kita memerlukan seorang guru bangsa. Seorang guru bangsa kelasnya begitu. Apakah Anda bisa melakukan itu begitu sebagai contoh gitu? Ya, saya kira kita ini masih banyak tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan panutan ya. Tetapi tentu saja semua pimpinan daerah, semua pimpinan provinsi, semua pimpinan-pimpinan di tingkat nasional memang harus memberikan sebuah teladan yang baik, sebuah contoh yang baik. Jangan berbicara
mengenai apa kita harus efisien anggaran, kita harus menghemat anggaran, tetapi kemana-mana naik Boros. Mercy misalnya. Ya, silakan. Iya, karena satu hal ya saya baca juga dari tulisan Pak Jokowi itu adalah saya sudah memulainya dari pada saat saya menjadi wali kota Surakarta. Apakah itu betul. benar? Dan kemudian adalah ditambah dengan sokongan dari teman-teman yang sepaham di daerah-daerah lain akan membuat revolusi mental itu bisa berjalan dengan baik dan cepat. Ya, saya melihat tadi yang dikatakan Pak Don, saya melihat sekarang banyak kepala daerah baik di tingkat kabupaten kota dan provinsi ini yang mempunyai kualitas yang baik-baik, mempunyai sebuah karakter yang baik, mempunyai etos kerja yang sangat produktif. Ini saya kira perlu diangkat untuk dijadikan contoh. Jadi yang ditampilkan di media, yang ditampilkan di TV, ini memang hal-hal yang terus hal yang baik, yang positif, hal yang bagus sehingga orang menjadi bangga terhadap kotanya, bangga terhadap provinsinya, bangga terhadap negaranya. Termasuk terhadap pemimpinnya, Mas. Iya, dan bangga terhadap pemimpinnya. Ini penting sekali. Harus ada itu, betul. Kalau lihat perkembangan begini, Mas, ini kelihatannya ini akan bergulir bagai bola salju ya. Kelihatannya kalau lihat sejumlah pemimpin yang baru muncul, kemudian akan ada di posisi paling puncaknya begitu. Pengamatan Anda? Ya, dan harus didorong. Pemimpin yang baik harus sering dimunculkan di TV. Pemimpin yang baik di daerah harus sering dimunculkan di media. Pemimpin yang baik harus selalu diekspos sehingga masyarakat mempunyai rasa optimisme, sehingga masyarakat mempunyai sebuah harapan bahwa negara ini ke depan akan lebih baik, akan lebih Jokowi makmur, akan lebih sejahtera. Tampaknya Pak Jokowi optimis dengan para pemimpin di daerah untuk kemudian menggerakkan sebuah revolusi. Ya, saya melihat itu. Faktanya saya melihat itu dan saya setelah saya tanyakan kepada masyarakat, betul, iya Pak Bupati memang orang yang baik Pak. Setiap pagi, setiap malam selalu datang ke kami, selalu hadir di kampung kami. Ada yang cerita, Pak Wali Kota kami juga sangat rajin sekali Pak. Pagi-pagi juga gubernur juga ada yang seperti ini, sangat menurut Jadi saya, kelihatannya ini begini, sangat membanggakan. kalau presidennya akan memberi contoh sebagai orang sederhana, rajin, apa adanya, ada harapan pemimpin-pemimpin berikutnya di bawahnya juga akan begitu gitu. Ya di Indonesia ini memang orang selalu gampang mengkopi, gampang meniru, gampang mencontoh. Oleh sebab itu inilah yang diperlukan. Ada bupati yang baik, camatnya, lurahnya, kepala dinas pasti juga akan mungkin tidak 100% ikut baik, tetapi paling tidak banyak yang lebih baik dari yang tidak baik. Itu sudah bagus. Kita akan lanjutkan sesaat lagi ya Pak Jokowi, Bang Don ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.